أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, yatasaddaq. Yatasaddaq. Beda antara tasaddaqa dengan yatasaddaq, itu lain. Kalau tasaddaqa, pernah sedekah. Tasaddaqa yatasaddaq fil madhi. Tasaddaqa. Ya, itu pernah sedekah. Mungkin sekali. Tapi kalau menggunakan fi'il mudhari, yatasaddaq, ada ya-nya. Itu artinya sudah jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Fi'il mudhari itu menunjukkan sekarang, seterusnya, dan nanti. Present, continuous, future. Yatasaddaq. Jadi memang orang ini punya kebiasaan sedekah, Masya Allah. Sedekah. Luar biasa. Dia keluarkan bagian usahanya, dia siapkan posnya untuk sedekah, lalu dia kemudian bahkan tugaskan seseorang untuk menyalurkan sedekahnya. Kemana disalurkannya? Kita baca. Yatasaddaqu biha, dia siapkan dinar-dinarnya yang terbaiknya untuk bersedekah dengan dinar itu. Fawada'aha inda rajulin, maka dititipkan kepada seorang utusan kepercayaannya. Punya utusan. Ya. Yuk, siapkan. Begitu sudah ada posnya, ayo tebarkan. Sampaikan. Ya. Kita lihat apakah dia membagikan langsung atau dititipkan di satu tempat. Ya. Kita lihat. Jadi Anda nanti bisa ambil pola ini. Ada kelebihan, pisahkan untuk bekal akhiratnya. Ya, barangkali hak orang lain dititipkan di tangan Anda. Setelah itu, Anda kemudian pisahkan, bisa tunjuk orang nanti, atau bisa lihat ke satu lembaga, atau Anda sendiri kemudian mengantarkannya. Mari kita lihat beberapa kemuliaan. Nanti saya ceritakan kalau masih ada waktu di akhir. Ya, ada seorang sahabat nanti bersedekah dalam hidupnya, langsung mengantarkan dengan tangannya dan dimuliakan oleh Allah bahkan saat wafatnya. Ya, jadi ada yang mengantarkan langsung, ada yang dititipkan, ada yang punya utusan. Yang ini termasuk yang ketiga. Fawada'aha inda rajulin, dititipkan pada seorang utusannya, ya, seorang stafnya, fil masjid, di masjid. Di masjid. Jadi dulu masjid itu fungsinya bukan cuma sholat. Tidak juga dengan taklim. Boleh untuk menghimpun sedekah, ya, zakat, infak. Demikian assalam kalau ingin melakukannya. Ya, tapi ingat, rajulin fil masjid berarti ada orang khusus untuk menerima. Jadi ada ilmunya. Ya, awas jangan berlomba pada sesuatu yang resikonya tinggi. Ngumpul-ngumpulin zakat, infak, sedekah, tapi tidak tahu penggunaannya, itu bisa celaka nanti. Karena orang lain kalau sudah menitipkan pada Anda, tugas dia selesai. Tugas Anda belum. Hati-hati itu. Jangan dikira mudah. Ya. Apalagi misalnya kesenangan ngitung-ngitung saldo tuh. Umumkan saldo dikejar-kejar, tapi nggak digunakan. Anda akan ditanya itu. Ya. Begitu saldonya banyak, misalnya fasilitas masjid belum bagus juga. Ya. Toilet tidak bagus, airnya keluar, mushaf tidak ada. Perangkat untuk ibadah susah. Anda akan ditanya, ngapain ngumpulin saldo banyak-banyak? Yang punya juga bukan Anda. Masjid rumah siapa? Rumah Allah, bukan rumah Anda. Yang paling tidak ada kerjaan, ngumpul-ngumpulkan uang, hitung-hitung yang bukan punya dia itu. Dan gak digunakan, itu paling gak ada kerjaan itu. Paling gak ada kerjaan. Hitung-hitung. Cuman numpang bangga aja. Gak dapat apa-apa. Alhamdulillah, saldo kita hari ini. Kita umumkan pada jamaah. Bangga aja, dipakai enggak? Kayaknya, apa ya? Saya gagal paham saya. Gagal paham. Jangankan masuk ke dalam otak, ke telinga aja nggak nyambung. Ya, agak susah itu, agak susah nangkapnya. Ya, maka itu Pak, kalau nanti ada pos untuk zakat, infak, sedekah, harus ada ilmunya tuh, harus tahu. Ya, yang kotak-kotak itu juga harus bisa dipastikan tuh, itu kotak apa? Bisa nggak pastikan kalau ketika diputarkan barangkali ada yang niat zakat ke situ? Ayo, ketika kotak disimpan, bisa nggak yang memastikan yang masukkan ke situ mungkin barangkali niatnya zakat, tapi dia belum tahu ilmu. Ya, makanya beberapa tempat sudah bagus tuh, ada kotak dituliskan ini zakat. Yang ini infak, ya, atau ada pengarahan dulu. Ya, sesi untuk pengajian mohon jangan masukkan zakat di situ, nanti sulit nyarinya. Ya, kalau mau zakat langsung masuk ke ruangan samping, silakan sedekah atau infak saja, boleh, ya, boleh. Dan penggunaan lebih spesifik tentunya. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan insyaallah. Ya, biasanya kalau sudah diantarkan, Allah berikan pahala lain. Jadi kalau tadinya cuma sholat, sudah mulai berzakat, tuh Allah mau nambah pahala. Ya, supaya lebih berkah, lebih berkah, lebih berkah. Ya, dan kita harus kompak, tolong dibantu ya, tolong dibantu. Ya, antum jangan banyak menuntut tapi tidak punya kontribusi. Assalam nggak bagus tuh mic-nya, berantakan. Anda sudah nyumbang apa? Apa kontribusinya? Jangan cuma dikeluhkan, ayo bantu, minimal perbaiki. Ya. Pak, kok nggak ada yang azan sih? Oh, Anda sudah azan belum? Saya ke Garut, Masya Allah, berapa pekan lalu,
Begitu subuh berangkat ke masjid. Ya, yang lain sudah adzan. Di situ saya tahiyatul masjid karena ada petugasnya. Barangkali belum adzan. Saking semangatnya karena ada yang belum adzan, ibu-ibu langsung datang ke situ. Ibu mau kemana? Mau azan pak. Ini semangat yang kurang ilmu gitu ya. Itu nyata itu ya. Kasus terjadi yang kami alami sendiri gitu ya. Jadi jangan kalah cepat ya. Jangan kalah cepat pada sesuatu yang tidak tepat. Ya, mumpung masih ada waktu, pelajari dulu kemudian amalkan. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kebiasaan bapaknya senang bersedekah berarti pengusaha. Pengusaha ya. Senang bersedekah digunakan kemaslahatan masjid rumah siapa? Karena itulah Allah gerakkan langsung Rasulnya. Rawat keluarganya. Lihat anaknya. Jadi kalau Anda dekat dengan Allah, Allah akan perhatikan Anda. Allah akan perhatikan Anda. Nggak percaya silahkan. Robah aja kebiasaan kita dekat dengan Allah. Akan lain suasana diri kita. Akan lain. Ya. Nah, cuma ini yang paling menarik. Ya, dirawat dengan baik, tumbuh, ya. Kemudian diberikan pendidikan disiplin tingkat tinggi. Disiplin. Ya. Dan akan ada tipikal seperti ini. Bapaknya pengusaha, tapi tidak ingin melihat anaknya enak seketika. Ya. Kamu saya berikan modal aja. Modal ilmu, hartanya cari sendiri. Ada yang begitu. Ada. Ya. Dia akan tunda sampai warisan terakhirnya. Oke? Okay? Tapi dibiarkan anaknya supaya muncul kreativitasnya. Ya. Ada yang memudahkan, langsung kasih perusahaan, langsung kasih ini dan itu dan sebagainya. Ada tipikal orang yang disiplin tingkat tinggi. Sekolahkan, berikan ilmu, cari sendiri. Nih saya kasih modal sepeda. Ya, kasih modal sepeda. Supaya kamu bisa dapat pengalaman macam-macam dan sebagainya. Nah, Yazid kepada Ma'an termasuk demikian. Satu kali, Ma'an mendapatkan kesulitan dari keuangannya. Ya, ada kesulitan sesuatu, tapi tahu bapaknya rajin sedekah. Rajin sedekah. Dititipkan di mana tadi? Dititipkan di masjid. Saat dititipkan ke masjid itulah kata Ma'an, fanji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Ya. Maka saya datang ke masjid itu, saya mengambil bagian dari sedekah bapak untuk modal saya. Ya, ambil bagiannya. Ya, untuk kesulitannya, bukan modal bisnis ya, ada kesulitan tertentu yang tidak dijelaskan di sini. Jadi bapaknya sering sedekah, minta belum tentu diberi langsung oleh bapaknya, ya karena ada disiplin tingkat tinggi itu. Ya maka cara terbaiknya menurut Ma'an saat itu, ya kemudian pergi ke masjid, tanya pada orang yang biasa, saya minta bagian sedekahnya, saya termasuk yang membutuhkannya. Bukan zakat ya, kalau zakat kan nggak boleh anak dizakati, ya? Atau anak kepada bapak itu nggak boleh menzakati. Ya, kalau dalam masa pengurusannya, kalau dikasih uangnya, kasih makanannya dan sebagainya itu nggak boleh dizakati. Ya. Tapi apa yang terjadi? Fa'ataituhu biha, maka diberikan itu. Diberikan itu, fa'akhadtuha, diambil oleh Ma'an. Ya, diambil. Bayangkan ada anak datang ya kepada utusan tadi yang diberikan sedekahnya ya di masjid yang mau disebarkan. Ya kalau ngelihat anaknya datang minta, dikasih nggak? Dikasih, masa ditolak? Ya, Masya Allah. Pak bin Raf rajin sedekah, misalnya nitipkan ke Asalam. Anaknya datang. Pak, bapak sedekah ya? Iya, saya minta dong bagian sedikit. Gak bisa nolak tuh. Ya. Gak bisa nolak, dikasih. Maka begitu dikasih itulah kemudian bapaknya datang. Sampai informasinya. Anak saya terima sedekah. Dikejar itu, dipersoalkan oleh bapaknya. Faqala, maka bapaknya berkata, Wallahi demi Allah, ma iyaka aradtu. Yang saya maksudkan dengan sedekah ini bukan untuk kamu. Untuk yang lain. Ya. Ini ada nilai pendidikan di sini. Boleh ya, boleh. Tapi nanti kita lihat apa kisah yang terjadi. Ya. Yang saya maksudkan dengan sedekah ini bukan untuk Anda. Bukan. Untuk yang lain. Ya. Anaknya juga kemudian keberatan dengan sikap itu. Ya, dia juga karena sering ta'lim, tahu ilmu. Ya. Bukankah boleh dia menerima sedekah? Boleh kan? Secara fikih boleh. Secara fikih boleh. Karena ketika uangnya sudah dikeluarkan oleh bapaknya, sudah selesai. Bapaknya sudah selesai tugasnya. Kepada siapa dibagikan dan diambil setelah diterima, itu urusan yang lain. Anaknya paham ilmu itu. Minta, gak mungkin dikasih. Agak susah nih. Yang paling mudah, bapak sudah keluarkan, saya ambil dari bagian itu. Karena saya berhak menerimanya. Jelas ya? Anaknya salah nggak? Tidak. Tapi bapaknya merasa maksudnya bukan ke situ. Ya kan? Maka berdiskusi di situ, fahasamtuhu, maka kemudian diadukan persoalan itu kepada Rasulullah SAW. Ya. Fahasamtuhu ila Rasulillah SAW. Maka kami adukan, saya adukan peristiwa itu kata Ma'an pada Rasulullah SAW. Datanglah bapak dan anak Rasul. Anda bayangkan, nanti lihat dari kisah yang menarik ini Allah izinkan terjadi, ada pelajaran besar yang sangat indah di sini. Ya, ada pelajaran besar. Bapak dengan anak ke Nabi ingin bertanya, mendiskusikan persoalan agama. Pernah nggak begitu tuh? Masya Allah. Biasanya cuma nyoba solusi saja, solusi. Itu masalah sedekah dengan pembagian. Bapak anak tuh nyambung. Ya, Masya Allah. Apa yang terjadi? Lihat jawabannya. Ini intinya. Faqala laka ma nawaita ya Yazid. Yazid,
kamu sudah dapat pahala dengan niatmu. Dengan niatmu. Walaka ma akhadta ya ma'an. Dan ma'an, kamu sudah terpenuhi kebutuhan dengan mengambil hakmu. Selesai hukum Nabi. Yazid, niat kamu apa sedekah? Karena Allah. Ya sudah, kamu sudah diberikan pahala dengan niat. Tidak ada urusan bagi kamu untuk memastikan kepada siapa itu diberikan. Jadi maksud Nabi ada kemudahan di sini. Kalau Anda sudah mengeluarkan itu, tugas Anda selesai. Selesai, sudah. Ya. Karena Anda titipkan pada yang terpercaya. Kecuali kalau diselewengkan, baru Anda pertimbangkan kembali. Ya. Tapi kalau digunakan dengan baik, tidak ada masalah. Kata Nabi, jangan banyak dipikirin. Pikirkan mungkin yang kurang aja, yang kurang. Tanyakan kurang enggak, itu aja. Ya. Tapi kalau masalah sampaikan ke sini, sampaikan ke situ, sudah. Tugas kita selesai dengan memberikannya. Jangan mengurangi pahala dengan mengungkit-ungkitnya. Ya. Jelas sampai sini? Kecuali kalau Anda sudah tahu kepada siapa dititipkannya. Misal, Anda tahu bagian dari sedekah itu, Anda bagikan, itu selesai masalah. Tapi kalau Anda sudah percayakan orang lain, sudah biarkan orang itu bekerja. Ya. Jangan diusili lagi. Ini sudah dititipkan pada orang, Anda kan percaya artinya. Begitu orang ini membagikan, kenapa dipersoalkan? Ya. Maka kata Nabi, ketika kamu berikan itu, sesuai dengan niatmu, tugasmu selesai. Ya. Laka mana waita. Bukan urusan uang yang diberikan, kata Nabi. Niatmu itu menentukan pahala datang. Kamu mau cari pahala, apa mau cari masalah? Cari pahala ya Nabi. Ya begitu, sesuai dengan niatmu, pahala sudah ada. Dan man, yang kamu ambil, itulah yang kamu butuhkan. Jadi Nabi ingin mengatakan, Bapak benar, ma'an benar. Bapak benar, ma'an benar. Ya, jadi keduanya tepat. Yang salah, yang tidak sedekah, berebutan harta yang tidak jelas. Baik. Hadis ini, Bapak Ibu sekalian, ya, menunjukkan kepada kita bahwa esensi dalam beramal sekali lagi terletak pada niat, keikhlasan, bukan pada bentuknya. Jadi syahid, hujjah di hadis ini ingin menunjukkan pesan bahwa semua amalan kita itu akan dihitung berdasarkan niat dan keikhlasannya. Bukan pada berapa banyaknya. Banyak mungkin menentukan kualitas tertentu, tapi niat yang paling menentukannya. Ya, termasuk sholat Anda, puasa kita, segalanya itu pada niat. Setidaknya perbaiki niat kita, karena di Al-Ahqaf ayat ke-15 itu ada yang menarik. Tadi belum selesaikan ayatnya. Yuk kita bacakan sama-sama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala. Belum selesai sampai situ. Teruskan. Wa an a'mala salihan. Kemudian tarda. Ini ujung kalimat yang paling menarik. Bukankah doa ini diminta oleh Quran? Sering dipanjatkan setelah lewat usia 40 tahun? Kalau sudah sampai usia 40 tahun, kata Quran, ayo terus. Ini antum yang sudah merasa 40 ya, itu harus sudah digunakan tuh tiap hari, jangan sampai tertinggal. Karena itu perintah Quran. Perintah Quran. Yang 40 ke atas tuh. Apalagi yang 40 ke atas tuh ya. Ya coba cek ya, masing-masing aja dilihat tuh ya. Baik. Yang di bawah 40 juga jangan merasa belum tiba saatnya. Gak apa-apa Anda gunakan. Ya, gunakan itu. Perhatikan kalimatnya. Saya ambil ujungnya saja. Wa an a'mala salihah. Ya Allah, mohon bimbing hamba untuk menggunakan sisa usia ini untuk memperbanyak amal soleh. Kenapa kalimat ini muncul? Karena jangan-jangan sudah diberikan 40 tahun, amal solehnya belum cukup. Masa ada anak diberikan 4 tahun sudah hafal Quran, Pak? Bu, 4 tahun. Dan sudah pengen ke masjid, padahal belum wajib. Ada orang diberikan 40 tahun, Quran gak hafal, ke masjid masih malas. Ya. Coba barangkali masih keras hati itu. Kalau hatinya keras, maka minta kepada yang menguasai hati supaya dilembutkan hatinya. Lembutkan. Ya. Nah kalau suami masih keras, ibu yang minta. Ibu yang minta, jangan dikeluhkan. Jangan dikeluhkan. Kalau ibu mendapati suami belum soleh, tugas ibu menjadikannya soleh. Karena saking sayangnya Allah pada pria itu dititipkan pada ibu. Karena cuma ibu yang bisa membantu dia soleh, jangan dikeluhkan. Ya. Ikut ke pengajian, tiba-tiba salah menyimpulkan. Duh, suami saya masih salah. Saya cari alternatif saja. Lebih baik mencari suami lain yang sunnah daripada suami yang bid'ah. Bantu beliau supaya mendapatkan tuntunan yang sunnah, jangan ditinggalkan. Ya. Karena Anda yang paling tepat itu kata Allah, cuma kamu yang bisa, yang lain tidak. Makanya dititipkan pada ibu. Bapak juga begitu. Dititipkan pada bapak karena cuma Anda yang membantu, bisa menolong pasangan Anda menjadi solehah. Ya. Jangan banyak dikeluhkan. Hati-hati, setan rumah tangga paling berbahaya. Sampai dicantumkan di Quran. Surah Al-Baqarah ayat 102 itu, panjang ayatnya itu. Tugas utamanya, yufarriquna bihi ma bainal mar'i wa zawji. Memisahkan hubungan suami istri yang sudah harmonis.
Pisahkan itu. Dasim namanya itu. Perempuannya dasiman. Ya. Hati-hati. Itu kerjanya luar biasa, Bu. Hati-hati. Ya, ibu sudah harmonis, disayang-sayang, semua ada. Ikut pengajian. Pengajian ibu-ibu yang ngajar Ustadz. Begitu terpukau, kagum. Kenapa ya suami saya tidak seperti Ustadz? Dibuat lupa tuh. Seakan-akan hilang semuanya. Ya, hati-hati ya. Hati-hati. Ayo coba pulang kompak. Perbaiki keluarga seluruhnya. Ya, dari keluarga besar, anggotanya, dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemuliaan seperti Allah berikan kepada Akhnas, Yazid, dan Ma'an. Insyaallah. Sadaqallahul azim.